Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Ini adalah sesi yang kedua dari permintaannya atau dari pembahasan mengenai permintaan Robitoh Alawiyah kepada pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan gelar secara khusus, gelar Sayyid, hanya kepada Ba'lawi. Dan kepada selain para Ba'lawi, Habaib, atau yang tergabung dalam Robitoh Alawiyah itu hanya mereka yang boleh untuk menggunakan gelar Sayyid, dan untuk selain mereka itu sama sekali tidak boleh untuk menggunakan gelar Sayyid dan Syarifah. Penggunaan gelar itu ya. Dan juga dalam surat yang tadi sudah kita bacakan, di mana memang dari awal pemerintah kolonial Belanda itu tidak mau ikut-ikutan dalam polemik yang terjadi antara Robitoh Alawiyah dengan Al-Irsyad. Ya, dan surat yang kemarin sudah saya jelaskan ya, yang ditulis oleh Yahya bin Utsman bin Yahya itu tertulis pada tanggal 1 Juli tahun 1933. Dan ternyata sebelumnya itu sudah ada jawaban dari pemerintah kolonial Belanda ya, dan surat tersebut itu diedarkan pada tanggal 3 Februari tahun 1933. Nah, ini menggunakan bahasa Belanda ini ya. Artinya untuk permohonan gelar Sayyid dan Syarifah khusus untuk Ba'lawi itu ditolak oleh pemerintah Belanda pada tahun 1933 dan hanya memperbolehkan mereka itu menggunakan gelar Al-Alawi. Itu ya. Itu surat yang dikeluarkan pada tanggal 3 Februari 1933. Dan nanti akan saya ulas ya bagaimana redaksi ataupun isi dari surat tersebut. Oke. Pemerintah Hindia Belanda Buitenzorg atau Bogor ya, tanggal 3 Februari ya, 3 Februari 1933. Nah, nomor 387 strip A garing A lampiran perihal gelar Sayyid ya pada tahun 1933. Nah, terkait dengan petisi yang diajukan kepada pemerintah bertanggal Batavia Sentrum 10 Juni dan 24 November tahun 1931 serta 9 Mei 1932, asosiasi Anda telah mengajukan permohonan agar gelar Sayyid dan Syarifah diakui secara administratif dan dilindungi secara hukum. Nah, jadi memang sudah beberapa kali permohonan-permohonan dari kalangan Robitoh Alawiyah kepada pemerintah kolonial Belanda. Ya, yaitu nih, kasih contoh ya, 10 Juni. Kemudian 24 November tahun 1931. Jadi 10 Juni 1931. 24 November 1931, dua kali nih. Kemudian tanggal 9 Mei 1932. Ya. Berarti 3 kali sudah permohonan yang dikirimkan oleh Robitoh Alawiyah atau para habaib atau para Ba'lawi untuk mengajukan gelar Sayyid dan Syarifah diakui secara administratif dan dilindungi secara hukum ya. Sehubungan dengan ini, saya merasa terhormat
atas perintah Gubernur Jenderal untuk memberitahukan kepada pengurus Anda bahwa pemerintah setelah mempertimbangkan secara mendalam telah sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah tidak dapat terlibat dalam sengketa yang ada terkait dengan gelar-gelar ini. Namun demikian, pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak yang berkepentingan untuk menambahkan sebutan Al-Alawi di belakang nama mereka. Baik saat mereka tampil di hadapan pejabat umum untuk pembuatan akta, maupun dalam keadaan lain, guna mempertahankan perbedaan antara Alawiyin dan non-Alawiyin. Keputusan ini juga telah disampaikan kepada kepala pemerintah daerah agar para kepala Arab dapat mempertimbangkan hal ini dalam kasus yang relevan. Kepada pengurus pusat Asosiasi Ar-Rabithah Al-Alawiyah, tertanda Sekretaris Pemerintah. Ya, Sekretaris Pemerintah. Masya Allah. Ya, ini ya. Artinya untuk pemerintah kolonial Belanda itu sendiri itu tidak memberikan, tidak mengesahkan penggunaan gelar Sayyid dan Syarifah untuk di kalangan Ba'lawi ini diakui secara resmi, secara administratif, dan dilindungi secara hukum oleh Belanda. Artinya ketika mereka memberikan permohonan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk melindungi hak-haknya orang-orang yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah, kemudian menggunakan gelar Sayyid atau Syarifah bagi perempuannya, Sayyid bagi laki-lakinya, ternyata pemerintah kolonial Belanda itu menolak permintaan mereka untuk penggunaan gelar tadi. Karena memang mengingat pada tahun awal-awal tahun 1900-an itu ya, gara-gara dari kalangan non Ba'lawi atau yang tergabung dalam Al-Irsyad, nah itu mereka pun juga menginginkan atau mereka pun juga menggunakan gelar Sayyid atau Syarifah, baik kalangan laki-laki atau perempuan ya. Laki-laki menggunakan gelar Sayyid dan Syarifah itu untuk gelar perempuan. Maka dari situ itu adalah salah satu sebab musabab di mana terjadinya polemik antara Al-Irsyad dengan Rabithah Alawiyah yang mulai dari tahun tersebut sekitar tahun 1904 sampai tahun 1942, itu berapa puluh tahun itu. Masya Allah, hanya karena penggunaan gelar Sayyid yang digunakan oleh non-Ba'lawi atau penggunaan gelar Syarifah bagi perempuan yang digunakan oleh non-Ba'lawi, tetapi kaum Ba'lawi atau para habaib atau Rabithah Alawiyah mulai dari tahun 1904 sampai 1942 itu tidak selesai, atau selesainya itu pada tahun 1942, dan mereka meminta pertolongan kepada pemerintah kolonial Belanda, penjajah Indonesia, penjajah Nusantara, untuk melindungi hak-hak mereka sebagai orang-orang yang memiliki gelar Sayyid dan Syarifah. Namun permohonan tersebut ditolak mentah-mentah oleh pemerintah kolonial Belanda dan mereka hanya diperbolehkan untuk menggunakan gelar Al-Alawi semata-mata hanya untuk membedakan mana yang Ba'lawi dan mana yang non-Ba'lawi. Ya itu ya teman-teman. Artinya Belanda itu pun juga tidak ada di pihak mereka. Dan Belanda hanya memberikan gelar secara resmi, yaitu gelar Al-Alawi kepada kaum habaib, kaum Ba'lawi atau Rabithah Alawiyah dengan gelar atau sematan Al-Alawi di belakang nama mereka. Dan itu boleh, ya, boleh digunakan
di dalam pertemuan-pertemuan secara resmi atau pertemuan-pertemuan yang tidak resmi, itu boleh. Tetapi untuk mengukuhkan gelar Sayyid dan Syarifah hanya kepada Balawi itu ditolak mentah-mentah oleh Belanda. Ya, barangkali itu saja sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.